Oke, jadi ceritanya gini, pemerintah mau bikin aturan baru buat melindungi penghuni apartemen. Kedengarannya bagus kan? Tapi, sebuah forum warga justru ngelihatnya sebagai pengalihan isu. Kata mereka, masalahnya tuh bukan kurang aturan, tapi aturan yang udah ada itu loh yang nggak pernah dijalankan. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Kita mulai dari sini, dari suara warga yang jujur aja, udah pesimis banget. Kutipan yang cukup sinis ini nunjukin betapa dalamnya rasa nggak percaya publik yang jadi latar belakang semua drama ini. Jadi ini bukan cuma soal teknis aturan ya, tapi soal kepercayaan yang udah terlanjur terkikis. Oke, jadi apa sih sebetulnya rencana pemerintah yang bikin heboh ini? Mari kita lihat proposal mereka. Jadi gini, di atas kertas, niatnya tuh mulia banget. Pemerintah provinsi lagi nyiapin peraturan daerah atau perda yang baru. Tujuannya jelas, untuk memperkuat hak-hak para penghuni rumah susun. Sepintas, ini kan kayaknya langkah yang bagus ya, langkah maju. Tapi apa iya sesimpel itu? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Muncul suara kritis dari Forum Peduli Warga Rumah Susun Indonesia atau kita sebut aja FPWRSI. Mereka justru mempertanyakan, ini beneran solusi atau cuma pengalihan isu? Intinya, menurut FPWRSI, ini tuh salah alamat. Bikin aturan baru sama sekali nggak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena akar masalahnya, kata mereka, ada di tempat lain. Ini bukan soal nggak ada hukumnya, tapi soal penegakan hukumnya yang lumpuh. Jadi, kritik utama mereka tuh ada 3 poin penting nih. Pertama, perda baru ini cuma buat ngalihin perhatian dari kegagalan yang lebih besar. Kedua, masalah utamanya itu ya macetnya implementasi aturan yang udah ada. Dan yang ketiga, mereka menuduh pemerintah nggak punya nyali buat bener-bener ngawasin dan ngasih sanksi ke pelanggar. Oke, kita bahas lebih dalam ya soal mandeknya pengawasan dan sanksi ini. Fokusnya mengerucut ke satu lembaga pemerintah, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP. Dengerin deh kutipan dari koordinator FPWRSI ini. Ini benar-benar ngegambarin betapa mentoknya situasi yang dihadapi warga. Coba bayangin, Anda ngelaporin pelanggaran. Respon dari pemerintah cuma himbauan lagi, himbauan lagi. Ya jelas nggak ada efeknya kan? Seperti yang ditegaskan di sini, himbauan itu bukan sanksi, nggak ada kekuatan hukumnya sama sekali. Nah, tabel ini nunjukin banget perbedaannya. Kontrasnya tuh jelas banget antara apa yang seharusnya dilakukan pemerintah menurut hukum dan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Di satu sisi, hukum bilang harus ada pengawasan tegas dan sanksi. Realitanya, cuma pembiaran, himbauan, dan rapat-rapat mediasi yang bahkan nggak jelas dasar hukumnya. Ini bukan sekedar lalai, ini udah jadi pola. Dan ternyata menurut EPWRSI, masalahnya ini lebih dalam dari sekedar satu dinas yang nggak kerja benar. Ini udah kayak penyakit sistemik di dalam tubuh birokrasi kita. Nah, ini istilahnya unik banget, wabah masuk angin. Jadi ini bukan masuk angin biasa ya. Ini tuh istilah buat ngegambarin birokrasi yang lemes, ogah-ogahan, gak tegas, dan mungkin gampang kompromi. Kondisi kronis di mana aparatnya kayak segan ngambil tindakan, entah karena takut atau ada kepentingan lain. Penyakit yang kayaknya nggak sembuh-sembuh meskipun pejabatnya udah ganti. Dan kutipan ini negasin lagi poin tadi. Ini bukan salah satu dua orang, bukan oknum. Menurut FPWRSI, polanya udah sistemik, udah mendarah daging. Anda bisa ganti orangnya, penyakitnya, wabahnya, tetap aja ada di situ. Sekarang kita masuk ke inti perdebatan lainnya, yaitu soal peran negara itu sendiri. Kayaknya ada yang sengaja salah paham atau emang mengingkari fungsinya. Ini nih pertanyaan kuncinya. Pemerintah itu tugasnya jadi wasit penengah aja atau jadi penegak aturan yang punya taring? Soalnya DPRKP sering banget ngeles dengan alasan nggak bisa ikut campur urusan internal rumah susun. Tapi, bener nggak sih alasan itu secara hukum? Wah, pernyataan ini nusuk banget sih. FPWRSI bilang, pemerintah itu bukan notaris yang cuma nyatet sengketa doang. Undang-undang itu secara jelas dan gamblang ngasih mandat buat mengawasi dan menindak. Jadi, kalau berlindung di balik alasan urusan internal, itu sama aja lari dari tanggung jawab negara. Padahal kan alurnya menurut hukum harusnya simpel ya.
1. Warga lapar. 2. Pemerintah melakukan pengawasan. 3. Kalau ada pelanggaran, ya kasih sanksi administratif. Tapi menurut para aktivis, langkah kedua dan terutama langkah ketiga inilah yang sering banget di-skip, bikin semua prosesnya jadi macet total. Oke, kita sampai di bagian akhir. Jadi, apa tuntutannya? Simple. Yang dibutuhkan itu aksi nyata, bukan cuma tumpukan kertas peraturan baru. Nah, ini dia ketakutan terbesarnya. Jangan-jangan perda baru ini pada akhirnya cuma jadi tirai politik, semacam pertunjukan yang kelihatannya bagus buat nutupin kegagalan bertahun-tahun dalam menegakkan aturan yang udah ada. Sebuah solusi palsu untuk masalah yang sangat nyata. Jadi, panggilan dari FPWRSI itu jelas dan tegas. Tegakkan aja hukum yang ada sekarang dengan sanksi yang beneran terasa. Karena cuma dengan cara itu kepercayaan publik bisa balik lagi, dan hak-hak warga bisa benar-benar dilindungi. Dan sebagai penutup, kami tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini, yang jadi inti dari semuanya. Kalau aturan yang ada aja nggak jalan, nggak ditegakkan, apa benar solusinya adalah nambah aturan lagi? Ini pertanyaan yang relevan bukan cuma buat kasus ini, tapi buat banyak banget isu di negara kita. Gimana menurut Anda?